Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baradhan Firdaus. Saya adalah mahasiswa pendidikan bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas Bridging Soft Skill PBUMJ Angkatan 2020. Bridging Soft Skill kali ini mengangkat tema Conflict Management dan menghadirkan 3 narasumber, yaitu Mbak Nadira Afifah, Ibu Reni Sintasari dari dosen Universitas Cendrawasih Papua, dan alumni PBI Pak Heri yang menjadi wakil kepala sekolah SMP Muhammadiyah 5 Yogyakarta. Kesan terhadap pembicara yang pertama adalah Mbak Nadira, yaitu ketika setiap masalah yang ditemui harus bisa diatasi. Seperti ketika masalah yang dihadapi pada saat menempuh S1, masalah yang dihadapi lebih sering kepada inner konflik, seperti pada target yang dicapai padahal kemampuan kurang mencukupi. Waktu pertama gagal, Mbak Nadira ini merasa insecure atau merasa lebih rendah dari yang lainnya. Cara bangkit yaitu mencari suatu kegiatan yang positif yang bisa berhasil dan merasa percaya diri lagi, seperti yang dilakukan Mbak Nadira ketika menghadapi suatu kegagalan yang dicontohkan, yaitu Mbak Nadira ini mencoba mendaftar koas ke luar negeri pada saat itu ya, dan juga pada waktu kuliah juga aktif mengikuti beberapa organisasi seperti BEM, tim bantuan medis, dan juga mengikuti kegiatan di luar dan magang di salah satu penerbit buku. Kesan terhadap narasumber yang kedua yaitu dari dosen Universitas Cendrawasih, Ibu Reni Sintasari. Ibu Reni Sintasari ini berasal dari Bantul, Yogyakarta, yang kebetulan mengajar di Universitas Cendrawasih. Menurut Ibu Reni, konflik manajemen itu kita harus melihat persoalannya terlebih dahulu. Kita harus melihat dari sisi orangnya, budayanya, tujuannya apa, dan kita tidak boleh mementahkan orang itu dengan kata-kata yang bisa menyakiti mereka. Yang pertama, untuk mengatasi masalah menurut Ibu Reni adalah mengidentifikasi masalah tersebut, lalu mengintervensi, apakah menjadi penengah atau menjadi penasihat selanjutnya, mencari solusi daripada masalah itu sendiri. Menurut Ibu Reni, konflik bisa saja positif dan negatif, tergantung bagaimana kita memaknai dan mengenal orang lebih dalam. Kita harus mengenal orang itu, mungkin saja karena kurangnya komunikasi bisa memunculkan suatu konflik, sehingga masalah tersebut hanya pada kesalahpahaman. Nah, maka dari itu kita harus lebih saling menjaga komunikasi satu sama lain. Maka itu yang disebut konflik positif. Yang terakhir adalah mencari solusi, bukan menambah masalah baru. Kesan terhadap narasumber yang terakhir adalah Bapak Heri, yaitu alumni dari PBUMY.
yang kebetulan mengajar di SMP Muhammadiyah 5 Yogyakarta. Menurut Pak Heri sebagai tenaga mendidik mengalami beberapa konflik ya. Seperti yang pertama, konflik antar peserta didik. Konflik antar peserta didik ini selalu saja ditemui di sekolah, tidak hanya di SMP. Yang kedua, ada konflik antar kelompok peserta didik, yang dimana dimulai dari geng di sekolah atau biasanya geng alumni yang mengajak atau mengaruhi juniornya atau adik kelasnya untuk melakukan hal yang tidak baik atau hal yang buruk, tindakan yang buruk, bahkan tindakan yang melawan hukum. Yang ketiga, konflik peserta didik dengan guru. Konflik peserta didik ini banyak sering ditemui karena tidak sopannya siswa dengan guru. Itu adalah beberapa faktor yang menjadi penyebab konflik antara siswa dengan guru. Konflik yang terakhir adalah konflik antara guru dengan guru atau pegawai yang lain. Ini juga bisa muncul di sekolah, konflik antara pengajar, dan ini harus diselesaikan melalui mediasi bersama kepala sekolah. Baik, itu tadi adalah kesan saya terhadap narasumber Bridging Soft Skill PBMJ angkatan 2020. Apabila teman-teman ingin melihat videonya lebih lanjut, nanti akan saya taruh di deskripsi di bawah link video pada saat saya melakukan Bridging Soft Skill, agar teman-teman bisa mendengarkan, bisa melihat dan mendengarkan penjelasan yang lebih jelas dari beberapa narasumber pada saat Bridging Soft Skill, sehingga teman-teman bisa mengerti isi materi dari konflik manajemen yang diberikan atau yang dibicarakan daripada narasumber tersebut. Terima kasih. Sekian dari saya, Marada Berdaus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya atau ketika saya membuat tugas video lagi. Baik.